Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Sobat Hijau di acara Ngabuburit di Hutan. Masih dalam kondisi berpuasa dan selalu dalam keadaan sehat. Baik, saya Nuke Mutikania, saya lagi-lagi akan mengajak Sobat Hijau semua untuk ngobrol di hutan. Saya udah bersama dengan dua narasumber saya. Yang pertama, saya mau menyapa dulu ya. Ada Pak Jainal Arifin. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Beliau adalah Direktur Konservasi Tanah dan Air. Satu lagi yang saya mau kenalkan adalah ada Mbak Artika Sari Devi. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak. Sehat. Terima kasih ya Mbak udah mau ngobrol sama kita semua. Sama-sama, terima kasih juga Iya. diundang. Pak Direktur, mohon maaf saya ganggu waktunya ya Pak. Yes, Gak makasih apa-apa nggak ya apa-apa. Pak. Harus nggak apa-apa Pak. Iya dong. Iya dong Pak. Pak, ini saya pengen ngobrol tentang hutan yang nggak ada di sini. Oh, apa tuh? Gimana? Boleh. Boleh ya Pak ya? Hutan mangrove Pak. Ada banyak hutan mangrove Pak di Indonesia? Iya, sebenarnya nggak ada pohon yang namanya pohon mangrove sebenarnya. Jadi mangrove itu sebenarnya kumpulan tanaman, kumpulan spesies yang dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi banyak zonasinya itu dipenuhi oleh beberapa spesies tanaman ya. Mulai dari Avicennia paling depan sampai dengan nipah paling belakang. Di Indonesia berdasarkan hasil pemutakhiran peta mangrove nasional kita di tahun 2021 itu existingnya aja ada 3,36 juta. 3,36 juta hektar. Itu 20% dari total mangrove dunia. Jadi kita kalau secara negara kita punya mangrove paling luas. Wow. Gitu. Keren Paling ya. luas. Itu belum lagi termasuk potensi habitatnya. Artinya yang sudah nggak ada mangrove-nya lagi, tapi sebenarnya dulunya mangrove yang udah berubah menjadi tambak, berubah jadi pelabuhan, berubah menjadi macam-macam, itu lebih dari 700.000 hektar. Tepatnya 756.183 hektar. Karena kita yang menjadi produsen untuk peta mangrove nasional, dan kita memang sudah melaunching itu tanggal 13 Oktober tahun 2021, dan memang potensi mangrove di Indonesia sangat besar. Dan tersebar di hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu 515 kabupaten, itu separuhnya punya ekosistem mangrove. 257 kabupaten punya ekosistem mangrove. Jadi tanggung jawabnya besar secara nasional dan potensinya luar biasa. Mbak, pernah ke hutan mangrove? Jadi masa kecil saya itu tahun 80-an itu saya tinggal di Bangka Belitung kan, di Bangka tepatnya. Jadi kalau dengar kata mangrove itu ya itu tempat main saya. Jadi kalau weekend saya sering diajak mama papa saya itu ke tempatnya Atok Sahab. Atok Sahab tuh kerabat keluarga, saya panggilnya Atok, itu bahasa Bangkanya tuh kakek. Jadi dia di belakang rumahnya itu ada mangrove. Jadi ada hutan mangrove. Jadi di situ saya main. Diajak cari kepiting, bakau di situ gitu. Karena memang sehari-harinya Atok saya ini ya hidup dari situ. Nggak nyangka ya Pak ya? Iya, kita pikir cuma taunya cuma kota, mall gitu ya Pak ya. Ternyata tahu loh Jadi Pak. ngomongin mangrove gini saya jadi kangen, tapi mungkin agak sedikit bergeser ya. Dari tahun 80-an sampai sekarang 2000-an saya kembali ke Selindung, nama daerahnya itu Selindung di Bangka Belitung. Sekarang udah berubah sih memang. Udah beberapa sudah beralih fungsi jadi tambak, ada tambak udang dan macam-macam. Itu yang saya kangenin gitu. Kalau Mbak Tika ini biasa bermain di mangrove gitu ya Pak. Tadi kan kalau kata Bapak, mangrove itu sebenarnya bukan pohon gitu ya. Tapi dia kumpulannya gitu, ekosistemnya. Tapi Pak, tahu nggak kira-kira manfaatnya Pak ya, mangrove? Jadi Kalau Bapak pasti tahu. insya Allah. Iya. Gimana Pak manfaatnya Pak? Ya banyak banget mangrove itu ya. Jadi tadi udah disebutin tuh sama Mbak Atika. Jadi di sana itu menjadi tempat hidupnya banyak habitat. Jadi termasuk kepiting, udang, ikan itu memijahnya rata-rata di ekosistem mangrove. Jadi mereka sangat membutuhkan ekosistem mangrove untuk reproduksinya mereka. Itu salah satunya.
Itu secara biologis ya, secara biologis. Kalau secara fisik banyak tuh. Mangrove juga bisa menahan hempasan ombak. Bahkan dari penelitian teman-teman di Jepang itu dengan mangrove yang kerapatannya 200 meter gitu ya, itu mampu meredam tinggi tsunami sampai 3 meter. Jadi mampu meredam tsunami. Kemudian juga mampu menumbuhkan permukaan tanah karena sedimentasinya tertumpuk sehingga sebenarnya menjadi perluasan tanah. Itu secara fisik. Secara kimiawi dia juga bisa memurnikan racun-racun yang menjadi limbah di sekitar perairan pesisir. Dia punya kemampuan untuk memfilter, memurnikan racun-racun dari limbah peternakan, limbah pertanian, itu bisa dimurnikan di ekosistem mangrove. Belum lagi masalah biologis tadi banyak banget. Kalau kita kan banyaknya kenalnya kepiting udang karena memang menjadi konsumsi ya. Nah, tapi di sana kan sebenarnya banyak yang terkenal bekantan dan makaka ya, monyet ekor panjang. Itu yang ekosistemnya ini ya, ekosistemnya memang hanya ada di ekosistem mangrove. Belum lagi serangga, belum lagi ular, burung dan lain sebagainya. Lebah yang ada di mangrove itu punya madunya beda. Tuh, Artika Sari juga udah tahu. Jadi sebenarnya ekosistem mangrove ini sangat potensial dan tapi juga sangat ini. Jadi begitu berubah, misalnya kita tadi melakukan perubahan terhadap ekosistem mangrove, dipotong gitu ya. Itu yang berubah bukan hanya permukaan tanahnya jadi terbuka, tapi konsistensi sedimentasi tempat tumbuhnya jadi berubah. Kemudian kualitas air yang melewati di situ jadi berubah sehingga pada saat kita mau mengembalikannya seperti ekosistem yang itu lumayan sulit tuh sebenarnya. Tapi dengan penanaman reforestasi yang ada, kita terus mencoba memperbaiki dan mempertahankan konservasi ekosistem kita. Soalnya kalau tadi saya dengar kan ya Mbak Tika ya, kita yang terkaya loh punya 20% tadi ya. Dari seluruh mangrove dunia. Mangrove dunia itu 16,5 juta lah kira-kira gitu. Itu paling besar ada di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara. Dan kita sebagai bagian yang paling besar di Southeast Asia, kita yang menguasai seluruh ekosistem mangrove nih di kepulauan. Paling besar, tanggung jawabnya juga paling besar. Betul. Yes, benar. Mungkin kalau kayak Mbak Tika biasa main di mangrove, jadi mungkin udah nggak aneh, udah nggak terlalu bingung gitu. Tapi sobat hijau yang lain nih Pak, kan mungkin belum kenal juga yang namanya mangrove itu tadi, seperti tadi. Oh, itu adalah sebuah kumpulan loh gitu, bukan cuma pohon. Oh, ada binatangnya loh gitu, ada satwanya. Jadi sebuah kesatuan ekosistem gitu. Dan yang saya dengar nih Mbak Tika katanya ya, mangrove tuh sekarang tadi kan madu segala macam. Udah ada yang jadi teh, betul ya Pak ya? Dari daunnya. Daunnya. Jadi artinya bisa dibikin macam-macam. Termasuk nih katanya yang saya dengar terbaru, pewarna baju. Betul, pewarna alami dari pewarna alami. Ada yang lebih potensial. Sekarang kan anak-anak tuh banyak namanya harus stress healing. Iya, stress healing, betul. Sebenarnya ekosistem mangrove itu sejak dulu karena memang dia potensi untuk wisatanya lebih lengkap. Kalau di terestrial kan kita nggak punya tuh, bisa nyusurin sungainya, bisa nyusurin betul. lautnya dan lain sebagainya. Dan itu kalau di luar negeri namanya forest bathing ya. Forest bathing itu untuk menenangkan pikiran, mengembalikan release stress. Itu hanya masuk ke dalam ekosistem itu sudah ada penelitiannya itu menurunkan tingkat stres sampai dengan 50%. Ini mungkin resepnya Mbak. Iya, jadi selalu awet muda dan cantik rupanya karena mainnya di mangrove. Tapi memang benar saya naik sampan Pak. Naik sampan sama apel saya gitu. Kapan mungkin kita coba ya Mbak? Katanya ya Pak yang paling dekat di Jakarta. Paling dekat di Pik. Berarti kita boleh tuh sambil foto-foto mungkin ya kan, seru buat anak-anak gitu ya. Kita bisa sambil lihat-lihat. Tapi kalau tadi dari potensi yang lain nih Pak, yang arahnya lebih ke pemulihan ekonomi, memang ada hal menuju ke arah ekonomi ini? Ya, mau tidak mau memang ekosistem pesisir, dalam hal ini ekosistem mangrove, itu menjadi tulang punggungnya masyarakat di pesisir. Ya, dijadikan tambak, kemudian mereka juga mencari ikan, mencari kepiting dan lain sebagainya di sana. Tapi
kita sudah sadar nih, masyarakat kita menyadarkan masyarakat melalui kelembagaan petani di pesisir itu sudah mulai intensif, dan mereka mulai sadar bahwa kalau mangrove-nya nggak ada, produktivitas ikannya juga turun, produktivitas kepitingnya juga turun, udangnya turun. Mereka sudah secara ini langsung menanam sendiri gitu, dan kita juga mendorong penanaman itu supaya mereka juga ikut menikmati hasilnya dari produktivitas ekosistem pesisir, ekosistem mangrove, dan juga mendapatkan tambahan penghasilan langsung lah dari kegiatan rehabilitasi mangrove. Tahun lalu, tahun 2020 pada saat pemulihan ekonomi nasional, kita menstimulus ekonomi masyarakat pesisir melalui penanaman mangrove dan berhasil menanam sekitar 17.000 hektar di seluruh Indonesia. Dan itu langsung terasa? Langsung terasa karena kita membayar HOK mereka itu langsung account to account, jadi langsung ke rekening mereka, langsung. Jadi dan itu betul-betul menjadi stimulus ekonomi di saat pandemi ya, di saat pandemi pada itu yang memang mereka banyak terkena dampaknya dan luar biasa ininya manfaatnya buat mereka. Iya Mbak, tadi kan kita udah dengar nih ada potensi dari mangrove ya, bisa untuk fashion juga ya Pak ya. Kira-kira kita mampu nggak ya Mbak ya untuk go public? Kalau kita dengar sekarang kita punya hutan mangrove yang cukup besar gitu. Oh, saya sih optimis ya. Gitu. Terutama saya sih tertarik dengan tadi bahwa limbah dari mangrove itu sendiri bisa dihasilkan atau bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami pakaian. Di mana sekarang masyarakat dunia sedang concern sama namanya eco green gitu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya minim limbah gitu, pemanfaatan sebisa mungkin tidak menimbulkan limbah gitu. Jadi dan apalagi pewarna tekstil yang dihasilkan dari mangrove ini itu ternyata sangat pas untuk mereka yang alergi gitu. Jadi bukannya tidak mungkin bisa bersaing dengan tekstil dunia ya gitu ya, dengan top brand yang sekarang makin peduli sama sustainability gitu. Pak, ingat Pak ya. Jadi besok para mangrove ya boleh jadi modelnya Pak, mungkin kalau kita buat fashion ya Pak, keren pasti Pak. Pak, ngomongin keren go internasional, G20 Indonesia memegang presidensi G20. Saya dengar-dengar nih Pak Presiden kita mau bawa semua kepala negara yang hadir di G20 ke hutan mangrove. Kenapa tuh Pak? Ya, jadi karena mangrove itu tadi ya, dari banyak manfaatnya itu, salah satu manfaat yang paling terbesarnya sekarang dalam menghadapi perubahan iklim. Mangrove itu bisa 4-5 kali mensekwestrasi karbon. Selain tadi memurnikan gas metan yang ada di air. Kemudian kalau above ground-nya juga menyimpan karbon, underground-nya mangrove juga menyimpan lebih banyak lagi karbon, sehingga mengkonservasi ekosistem mangrove itu upaya yang paling baik untuk mempertahankan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Itu sebabnya Presiden Jokowi menjadikan venue di Tahura Ngurah Rai di Bali untuk menjadi venue G20 untuk presidential meeting nanti gitu ya. Dan kita sudah mempersiapkan bagaimana menjadikan Tahura Ngurah Rai di Bali untuk bisa dilihat oleh seluruh pemimpin di dunia bagaimana Indonesia mengkonservasi dan merehabilitasi mangrove. Insya Allah. Kayaknya keren nih Mbak. Berarti mungkin abis ini kita harus menjadwalkan, kita duluan Mbak yang lihat. Sebelum presiden yang ke sana membawa para kepala negara, kita duluan Mbak yang lihat. Itu ini reuni masa kecil ya Mbak ya. Iya, itu tadi kita udah ngobrol rame banget ini. Terima kasih banyak Pak Jain Arif, terima kasih Mbak Tika ya udah cerita soal masa kecilnya di hutan mangrove. Rupanya Sobat Hijau, siapa di sini yang punya cerita juga besar di hutan mangrove? Boleh loh bagi-bagi cerita sama kita semua. Ini rasanya sudah mau mendekati jelang buka puasa, jadi kita semua sama-sama juga mau mencari bukaan puasa. Buat Sobat Hijau yang lain, selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.